hari ini kita baru saja mendampingi Ibu Rizky membuat pengaduan kepada lembaga KPAI. Di sebelah saya ada Ibu Dian selaku komisioner. Yang pada intinya di sini kami ingin menjelaskan bahwa korban anak dari Ibu Rizky telah mengalami tindakan penganiayaan fisik maupun psikis yang diduga dilakukan oleh inisial MI, salah satu pemilik atau owner dari daycare yang ada di Depok. Atas tindakan tersebut, kami juga memiliki beberapa bukti yang kuat yang sudah kami lampirkan juga dalam pengaduan ini, sudah kita serahkan. Mungkin dalam pengaduan ini detailnya apa yang kita mohonkan dan apa yang kita mintakan, mungkin kemudian bisa menanggapi. Oke, terima kasih teman-teman media dan terima kasih Bu Rizky dan kuasa hukum yang sudah ke KPAI. Kami sudah menerima pengaduan terkait dugaan penganiayaan yang dialami oleh anak Ibu Rizky yang masih 3 tahun, yang 2 tahun, dan kami sedang dalam tahap melakukan telaah. Jadi memang dari kuasa hukum dan ibu sudah melakukan pelaporan di kepolisian, berkas-berkas sudah kita terima dan beberapa bukti juga kita terima. Pengaduan KPAI tahap berikutnya akan melakukan telaah dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pihak kepolisian untuk memastikan kasus ini berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dan kami di KPAI selalu mendorong setiap kasus-kasus kekerasan terhadap anak harus diselesaikan dengan cara-cara yang profesional dan transparan. Ini sebagai bentuk atau upaya memberikan keadilan bagi korban anak. Jadi untuk kasus kekerasan terhadap anak, kami di KPAI tidak ada toleransi apapun. Semua pelaku kekerasan harus bertanggung jawab. Namun untuk itu kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pihak kepolisian sedang melakukan, baru saja menerima pengaduan juga ya, pelaporan tanggal 29 Juli 2020. 29 Juli baru menerima pelaporan. Tentunya kepolisian sedang ada proses-proses tertentu. Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita melihat dulu saja bagaimana kepolisian dan lembaga layanan terkait memberikan layanan atau menjalankan tugasnya untuk kasus ini. Kalau harapan dari kami selaku kuasa hukum, semoga masyarakat dapat memberikan atensi terhadap permasalahan ini, karena kita ketahui bersama bahwa terduga merupakan salah satu influencer yang juga terkenal dan bahkan memberikan sosialisasi terkait dengan parenting. Dan juga harapan kami dengan kita membuat pengaduan di KPAI ini, perkara proses yang berjalan, laporan polisi kita di Polres Depok yang berjalan dapat kita kawal secara bersama, dapat kita awasi secara bersama, dan semoga orang tua korban maupun korban mendapatkan perlindungan hukum tentunya dari KPAI dan juga lembaga instansi yang berwenang, agar perkara ini dapat dituntaskan, diselesaikan, dan tidak ada kata maaf bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih. Ibu, dari KPAI nanti telahnya, langkah telah apa yang akan dilakukan, Bu? Kita biasanya selain melihat berkas-berkas yang ada, kita akan berkoordinasi dengan penegak hukum dan lembaga layanan yang ada di setempat ya, di Depok ya. Kita pastikan pertama proses hukum berjalan, kemudian hak-hak korban harus terpenuhi, hak korban atas pemulihan itu juga harus diberikan oleh pemerintah. Nah ini makanya banyak pihak yang akan kita koordinasikan. Baik, kalau sanksi kira-kira apakah KPAI bisa menegakkan sanksi kepada pelaku, Bu, terduga pelaku? Sanksi? Ya. Itu bukan kewenangan kami. Kewenangan kami hanya melakukan pengawasan saja. Mungkin bisa dijelaskan Bang kronologi awalnya gimana sampai buat laporan polisi dan segala macam, penganiayaannya seperti apa? Mungkin kalau untuk kronologis ya, kita lebih detailnya akan dijelaskan sama orang tua dari korban langsung ya. Baik, jadi untuk kronologinya sebenarnya kami dapat laporan dari di sekolah anak saya. Itu kami baru tahu hari Rabu kemarin tanggal 24. Pada tanggal 20. Ya, bahwa ada tindak kekerasan yang dialami oleh anak saya. Pelakunya adalah ketua yayasan dari daycare tersebut.
dagu sampai dia terbentur, lalu juga ditusuk di bagian punggung, dan itu bukti itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Nah, tapi setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisengin sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positif thinking bahwa memang anak saya memar-memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Tapi karena kami juga orang tua merasa bahwa kayaknya nggak mungkin sih daycare-nya sampai nyiksa anak saya gitu, jadi kita udah positif thinking. Dan alhamdulillah tanggal 24 kemarin itu guru-guru melapor karena mereka juga baru tahu ternyata ada bukti itu. Akhirnya kami membuat laporan ke polisi dan hari ini alhamdulillah kami juga ke KPAI dibantu oleh komisioner juga. Ini apa namanya, korbannya cuma anak itu doang atau mungkin ada lebih dari satu? Korbannya sebenarnya lebih dari satu, Kak. Cuma orang tua korban yang lain itu belum tahu detailnya. Jadi guru-gurunya itu melapor ke saya dulu karena yang bukti yang kuat itu memang ada di anak saya. Kalau anak ibu udah berapa lama daycare di? Baru 2 bulan. Dan kejadian tanggal 10 Juni itu anak saya tuh baru seminggu 2 minggu di daycare, jadi masih proses adaptasi. Untuk daycare sampai sekarang operasi ya, Mas? Sampai sekarang masih operasi, masih berjalan. Dan juga sebenarnya gini, menanggapi pertanyaan Mas tadi terkait dengan di anak lain apakah mengalami hal yang sama. Memang untuk saat ini yang konsen dan juga sudah memberikan kuasa dan sudah membuat laporan polisi dan pengaduan dari Ibu Rizky, cuman tidak menutup kemungkinan selanjutnya akan ada orang tua murid lainnya juga membuat laporan terhadap hal yang serupa, seperti itu. Kemudian untuk intervensi KPAI melihat tempat ini masih beroperasi, bisa nggak sih KPAI mengintervensi, Mbak? Bu? Nanti kita akan telaah dulu ya, bagaimana sejauh mana, termasuk kita akan melihat bagaimana perizinan dan lain-lain seperti itu. Kalau boleh tahu ini Depoknya di mana nih Bang daycare-nya? Harga bukti Cimanggis. Oh, Cimanggis. Kalau ibu sendiri tahu daycare itu dari referensi temen kah, lihat influencer lain kan, exposure kah atau Instagram gitu? Kita sering lewat. Karena rumah kita juga memang dekat situ. Terus kebetulan suami saya memang cari-cari dari daycare dekat rumah dan yang paling dekat memang di situ. Jadi kami daftarkan anak saya di situ. Bukan karena si pemiliknya ini influencer juga atau gimana? Justru saya nggak terlalu tahu. Untuk mengobati luka anak, apakah ada luka spesifik khusus yang harus berat gitu, Bu, diobatinya? Kalau untuk luka, sebenarnya memarnya itu udah hilang karena kan udah lama ya, 10 Juni sekarang udah 2 bulan ya berarti ya. Nah, tapi anak saya itu trauma, jadi setiap kali ketemu sama orang tersebut, bahkan cuma ngelihat orangnya aja dia tuh udah takut, histeris, nangis, ketakutan gitu. Dan sekarang juga anak saya jadi tiap kali ketemu orang baru dia jadi takut gitu, karena mungkin ngerasa insecure, ngerasa nggak aman, takut di apa-apain gitu. Ada trauma yang membekas gitu di benaknya dia. Apakah ada tanggapan dari KPAI untuk terkait traumatis pada anaknya, Bu? Iya, makanya dari kami menyarankan supaya orang tua segera mengakses lembaga layanan untuk pemulihan psikis atau lembaga-lembaga psikologi lainnya, supaya bagaimanapun juga proses hukum ini akan tetap berjalan kan, dan itu kan tidak cepat, tapi pemulihan anak ini harus jadi prioritas. Nah, lambat laun tetap anak perlu sekali dukungan untuk psikisnya, itu perlu segera saja ya Bu ya habis ini. Bu, tapi terlepas dari daycare yang bermasalah ini, apakah memang daycare itu perlu izin atau dari pihak tadi masih bisa jelaskan? Iya, daycare, panti yang melakukan fungsi-fungsi pengasuhan kepada anak itu memang seharusnya adalah menerapkan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satunya memastikan setiap anak bebas dari kekerasan, eksploitasi atau perlakuan salah lainnya.
Untuk itu praktek-praktek salah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengasuhan itu perlu sekali untuk direspon secara serius oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga korbannya adalah anak-anak. Tidak ada satupun orang tua yang mau menitipkan anak ke tempat yang ternyata terjadi kekerasan. Untuk itu pemerintah juga perlu memastikan tempat-tempat tersebut, pengasuhan tersebut perlu dipastikan bebas dari kekerasan, termasuk para petugas di sana juga mendapatkan kapasitas pengetahuan tentang perlindungan anak. Ini penting sekali. Baik, perkembangan di polisi gimana, Bang? Jadi untuk dugaan tindak pidana kekerasan ini telah kita laporkan itu di tanggal 29 Juli. Biasakan terhadap laporan ada disposisi dulu, Mas, sebelum nanti akan unit mana yang menangani. Itu biasa bisa sampai 1 minggu. Jadi harapan kita semoga 1 minggu ke depan, mungkin kan berarti 6 hari lagi, sudah ada konfirmasi dari Polres Depok terkait dengan penyidik mana yang menangani permasalahan yang kita laporkan. Seperti itu. Berarti belum ada pemeriksaan ya, Bang? Belum ada pemeriksaan. Tapi ada Bang, dari tim kuasa hukum mengetahui bahwa DKI ini memiliki backingan. Kalau itu kita tidak bisa berspekulasi, tapi terhadap intervensi dari pihak manapun, apabila ada anggota dewan ataupun itu anggota DPR dan lain sebagainya, spekulasi yang dinyatakan ada backingan dan lain sebagainya, tentu kan itu bertentangan dengan hukum yang ada. Oleh sebab itu kita tetap prosedur dengan hukum yang ada. Semoga perkara ini berjalan sesuai dengan prosedur, dan tentunya kita meminta bantuan kepada KPAI untuk melakukan pengawasan agar segera prosesnya, baik itu nanti penyelidikan, penyidikan sampai dengan perkara ini berjalan dapat dipantau dan tidak ada hambatan. Dan juga terutama terdapat perlindungan hukum terhadap orang tua korban dan korban. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.